Dan pagi hari ini Tribuners Ira Katiksa akan menghadirkan sejumlah informasi menarik baik nasional maupun internasional. Dan langsung saja kita mulai dari berita yang pertama. Komisi 13 DPR RI mendorong dilakukannya proses ekshumasi terhadap jenazah diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangayunan ADP. Dorongan itu Tribuners merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 13 DPR bersama keluarga ADP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 30 September 2025. Kasubit Penmasbid Humas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak menyatakan permintaan ekshumasi akan ditindaklanjuti apabila memang diperlukan. Dan Tribuners menurutnya penyelidik tak menutup peluang ekshumasi seperti hasil yang disampaikan dalam kesimpulan rapat di DPR itu. Langkah ekshumasi juga menjadi bukti bahwa proses penyelidikan dilakukan secara transparan. Hal itu guna mengungkap fakta sebenarnya. Sehingga dalam waktu dekat, Tribuners pihak penyelidik akan bertemu langsung dengan keluarga Arya Daru, didampingi oleh salah satu pengacaranya. Seiring dengan itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan, kasus kematian ADP ini perlu dilakukan penyelidikan ulang secara menyeluruh. Selain itu, Komisi 13 juga meminta Kemlu membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian ADP ini. Andreas menegaskan bahwa tim investigasi tersebut harus melibatkan keluarga korban dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya Tribuners kita beralih ke berita selanjutnya, yakni terkait dokter kandungan di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang sempat viral sebelumnya, yakni M. Syafril Firdaus, divonis 5 tahun penjara buntut kasus pelecehan seksual terhadap pasiennya. Selain itu, Tribuners ia juga diwajibkan membayar restitusi kepada 5 korban, senilai lebih dari 106 juta rupiah. Pembacaan vonis itu dilakukan langsung di ruang sidang Sartika, Pengadilan Negeri Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis 2 Oktober 2025. Sidang diketahui dipimpin oleh Ketua Majelis Sandi Muhammad, beserta Hakim Anggota Haryanto Dasat, Ahmad Renardin, dan juga Eva Korizkiah. Majelis Hakim menyatakan Syafril Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Ia juga terbukti melakukan tindakan cabul sebagai tenaga medis yang dilakukan berulang kali dan juga melibatkan lebih dari 1 orang serta menimpa perempuan hamil. Dan Syafril Firdaus sendiri Tribuners dijerat dengan pasal 6 hukum C Jungto pasal 15 ayat 1 huruf B, huruf E dan huruf I Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut Yudi Satrio menyampaikan bahwa pihaknya masih akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding atas putusan tersebut. Dan sementara itu, kuasa hukum terdakwa Firman S. Rohman menyatakan sikap serupa. Ia juga menegaskan masih akan mempelajari putusan majelis hakim sebelum menentukan langkah hukum lanjutan. Dan kita beralih Tribuners ke berita selanjutnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin mendatangi lokasi ambruknya musala Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Dan dalam kunjungan itu Tribuners Caimin menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menelan korban jiwa sekaligus melukai sejumlah santri. Ia juga turut mendoakan agar para keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan menghadapi peristiwa tersebut. Tak hanya itu, Tribuners, Caimin juga menyatakan komitmennya untuk mengangkat beberapa korban selamat sebagai anak asuh. Nama-nama santri tersebut adalah Haikal, Syaiful Rozi, Nur Ahmad, dan Maulana. Ia juga memastikan pendidikan keempat santri itu akan ditanggung hingga jenjang perguruan tinggi. Dan bahkan dalam keterangannya Tribuners Caimin ini menyatakan ingin menjadikan santri yang diamputasi tangannya sebagai anak angkat. Dan kehadiran Caimin di Ponpes Al-Qazini pun menjadi penghibur sekaligus penyemangat bagi keluarga santri dan korban yang masih berjuang memulihkan diri dari musibah tersebut. Diketahui Tribuners musala Ponpes Al-Qazini roboh selesai tertimpa bangunan baru berlantai 2,5 yang berdiri tepat di atasnya.
Peristiwa naas itu terjadi saat sejumlah santri putra tengah melaksanakan salat asar berjamaah. Dan selanjutnya, Tribuners Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya mengungkap kasus ilegal akses dan manipulasi data seolah-olah otentik dari dark forums atau dark web. Dark web atau dark forums ini adalah bagian dari internet yang tidak dapat diakses melalui mesin pencari biasa Tribuners dan memerlukan perangkat khusus dan biasanya digunakan oleh mereka yang ingin berbagi informasi secara anonim. Topiknya dapat beragam mulai dari keamanan cyber, teknik hacking, cryptocurrency, hingga jual beli barang atau jasa yang tidak tersedia di internet biasa. Dan seiring dengan itu, seorang pria berinisial WFT berusia 22 tahun ditangkap di rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Selasa 23 September 2025 lalu. Dan Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus menjelaskan bahwa WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari branch forum lalu diunggah di dark forums. Alfian juga menyebut tersangka mengunggah database di media sosial akun X dengan nama Bjorka dan username bernama @bjorkanesia dengan menandai salah satu bank swasta. Dan unggahan itu Tribuners membuat pelapor yakni pihak bank swasta mengalami kerugian terhadap sistem perbankan yang berpotensi diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bjorka sendiri juga mengirimkan pesan ke akun X salah satu bank dan mengklaim telah meretas 4,9 juta akun database nasabah. Dan di samping itu, tindak pidana yang dilakukan tersangka ini juga berdampak pada reputasi dari bank itu sendiri dan mengakibatkan kepercayaan nasabah berkurang terhadap postingan tersebut. Alfian menuturkan bahwa hacker Bjorka ini sudah bermain di dark web sejak 2020 silam. Dan kemudian penyidik mendapati tersangka aktif di darkforum.st sejak Desember 2024. Untuk menyamarkan diri dari pencarian aparat penegak hukum, tersangka mengubah username dari Bjorka menjadi Skywave. Selanjutnya, Tribuners Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap modus pelaku penimbunan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di Indonesia. Satu di antaranya mobil dimodifikasi agar bisa mengangkut BBM bersubsidi hingga 1 ton. Mulanya Bahlil menyoroti syarat yang terlalu banyak agar nelayan bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Karena itu, ia mendorong program BBM satu harga. Begitu kuotanya kurang, maka nelayan menjadi prioritas. Menurut Bahlil, nelayan perlu jadi prioritas dibandingkan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Ia kemudian menyinggung masih banyak pihak yang menyalahgunakan BBM, terutama kata Bahlil oknum industri di sektor perkebunan dan pertambangan. Bahlil mengungkap modus industri-industri tersebut yakni memanfaatkan BBM subsidi yang bukan diperuntukkan bagi mereka, di antaranya dengan memodifikasi mobil agar memiliki tangki double. Lalu tiba-tiba Tribuners Mik Bahlil mati ketika membicarakan soal modus penimbunan BBM bersubsidi. Ia pun berkelakar bahwa itu bagian dari serangan karena mengungkap modus tersebut. Ia kemudian kembali mengingatkan pentingnya agar BBM bersubsidi tepat sasaran dibandingkan digunakan oleh industri hingga pihak yang harusnya mendapatkan subsidi seperti nelayan tak bisa memanfaatkan program pemerintah tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengusulkan metode rapid test untuk menu makan bergizi gratis atau MBG guna mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau keracunan. Dikatakan Budi di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta Selatan pada Kamis 2 Oktober 2025, rapid test itu berupa pengujian terhadap kualitas bahan baku. Kemudian pengujian dilanjutkan terhadap makanan yang sudah matang. Menurut Budi, usulan ini dilakukan untuk menemukan apakah ada makanan yang diberikan kepada anak-anak mengandung bahan kimia berbahaya. Disebutkan metode ini juga diterapkan dalam penyajian makanan untuk kepala negara serta catering jemaah haji. Diberitakan sebelumnya Tribuners program MBG kian menjadi sorotan selesai maraknya kasus keracunan di berbagai daerah di Indonesia. Kepala BGN Dadan Hidayana menyebutkan terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.
Dan seiring dengan itu, pemerintah telah mengambil langkah berupa penutupan sementara SPPG yang bermasalah. Dari berita tersebut, kita beralih ke berita internasional Tribuners di mana Israel hampir mencegat semua kapal-kapal Global Summit Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan dalam misi solidaritas untuk warga Palestina di jalur Gaza yang kelaparan. Setidaknya masih ada satu kapal yang masih berlayar menuju Gaza, Tribuners, namun Israel mengancam akan menghentikan kapal tersebut jika mereka nekat untuk mendekat. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan lewat X-nya pada Kamis 2 Oktober 2025 bahwa tak satupun kapal pesiar berhasil memasuki zona pertempuran aktif atau melanggar blokade laut yang sah. Ia juga menyinggung adanya satu kapal terakhir Global Summit Flotilla yang masih berada di kejauhan. Pihaknya lantas menegaskan bahwa kapal itu Tribuners juga akan dicegat jika memasuki zona pertempuran aktif. Dan diketahui Israel sendiri telah mencegat sebanyak 39 kapal Global Summit Flotilla yang berlayar ke Gaza terhitung pada Rabu 1 Oktober 2025. Dan sebagai informasi, Tribuners Global Summit Flotilla sendiri melaporkan bahwa sebanyak 223 aktivis juga telah ditangkap oleh pasukan Israel. Mereka merupakan aktivis dari berbagai negara seperti Spanyol, Italia, Brazil, Turki, Yunani, Amerika Serikat, Jerman, Swedia, Inggris, Prancis, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya Tribuners Amerika Serikat disebut-sebut akan memberikan informasi intelijen kepada Ukraina untuk serangan rudal jarak jauh di dalam Rusia. Serangan Ukraina atas info intelijen Amerika Serikat ini menargetkan infrastruktur energi Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut telah mengizinkan Pentagon dan Badan Intelijen untuk membantu Kiev menyerang situs-situs yang menghasilkan pundi-pundi uang untuk mesin perang Vladimir Putin. Diketahui Tribuners Amerika Serikat telah lama berbagi informasi intelijen dengan Kiev. Namun laporan Wall Street Journal menunjukkan bahwa Washington ingin mempermudah Kiev untuk menyerang lokasi energi yang penting bagi ekonomi Rusia, jantung bagi pemerintahan Moskow. Amerika Serikat sendiri mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menyediakan rudal Tomahawk ke Ukraina. Hal itu diduga bisa menjadi bagian dari komitmen baru pemerintahan Trump untuk membantu Kiev. Dan sejauh ini Tribuners serangan Ukraina terhadap fasilitas minyak di wilayah Rusia telah menyebabkan kelangkaan bensin di seluruh negeri yang menimbulkan masalah politik bagi Putin. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan Washington mungkin memberikan informasi intelijen kepada Ukraina untuk menargetkan kilang minyak, jaringan pipa, pembangkit listrik, dan infrastruktur lain milik Rusia yang jauh dari perbatasan. Amerika Serikat juga dilaporkan serta meminta sekutunya NATO untuk memberikan dukungan serupa. Kemudian kita beralih lagi Tribuners armada kapal Global Summit Flotilla atau GSF yang tengah menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza Palestina diserang dan dicegat pasukan Israel di perairan internasional. Insiden itu berlangsung sejak Rabu 1 Oktober malam hingga Kamis 2 Oktober 2025 dini hari waktu Gaza. Dan diketahui ketika sejumlah kapal yang membawa relawan dan bantuan kemanusiaan dihalau secara paksa. Dari rekaman yang beredar memperlihatkan tentara Israel menaiki kapal Florida dan juga menahan kru di dalamnya, lalu mematikan kamera pengawas atau CCTV kapal. Sebelumnya, pasukan Israel juga merusak sistem komunikasi dengan memblokir sinyal serta menghentikan siaran langsung dari kapal. Tindakan itu Tribuners membuat informasi dari lapangan terputus untuk beberapa jam. Penyelenggara Global Summit Flotilla menyebut serangan ini sebagai tindakan ilegal terhadap pekerja kemanusiaan tak bersenjata di perairan internasional. Mereka menegaskan bahwa operasi ini jelas melanggar hukum laut internasional dan juga membahayakan keselamatan relawan sipil dari berbagai negara. Global Summit Flotilla sendiri sejak awal telah memperkirakan kemungkinan pencegatan oleh Israel. Mereka menyebut telah memasuki zona berisiko tinggi sejauh 150 mil dari Laut Gaza, wilayah yang selama bertahun-tahun berada dalam blokade ketat Israel. Meski begitu, Tribuners relawan tetap memilih melanjutkan perjalanan dengan misi menyalurkan obat-obatan, pangan, serta bantuan medis darurat bagi warga Gaza. Dan
Hingga Rabu malam, sebanyak 13 kapal telah disita pasukan Israel. Di antara kapal yang ditahan adalah Alma yang ditumpangi aktivis lingkungan Greta Thunberg, serta cucu Nelson Mandela, Madla Mandela. Penangkapan ini memicu perhatian luas dunia internasional Tribuners, mengingat kehadiran figur-figur publik dalam rombongan misi kemanusiaan. Dan Kementerian Israel dalam pernyataannya mengklaim bahwa kapal-kapal tersebut dihentikan dengan aman dan seluruh kru telah dipindahkan ke pelabuhan di Israel. Namun hingga kini belum ada keterangan jelas mengenai kondisi para relawan, termasuk sejumlah tokoh yang ikut serta dalam armada. Di sisi lain, penyelenggara flotila memastikan bahwa sekira 30 kapal lainnya tetap berlayar menuju Gaza, meski sebagian besar armada telah disita. Dan mereka menegaskan Tribuners komitmen untuk menembus blokade dan menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga Palestina yang terus menghadapi krisis kemanusiaan akut. Dan yang terakhir, Tribuners Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan bahwa Rusia sudah melancarkan perang hibrida melawan negara-negara NATO. Hal itu ia katakan saat menyambut para pemimpin politik dari seluruh Uni Eropa ke negaranya untuk menghadiri pertemuan puncak. Perang hibrida sendiri merupakan bentuk konflik modern yang menggabungkan strategi militer dan non-militer untuk melemahkan lawan tanpa konfrontasi langsung. Strategi ini Tribuners mencakup perpaduan antara perang konvensional, gerilya, dan serangan cyber serta menggunakan alat non-militer seperti disinformasi, propaganda, diplomasi agresif, dan manipulasi media. Dengan tingkat ambiguitas yang tinggi, perang hibrida sulit dibedakan antara masa damai dan masa perang karena serangannya bersifat tersembunyi. Meski berbiaya rendah, dampaknya bisa sangat besar Tribuners dan efektif dalam menciptakan ketidakstabilan. Adapun pertemuan tinggi negara-negara Eropa itu membahas seputar rencana mempersenjatai kembali benua itu. Selain itu, mereka berupaya mempertahankan dari agresi Rusia setelah serangkaian insiden penerobosan wilayah udara negara NATO. Bahkan ketika para pemimpin negara Eropa tersebut berkumpul di Denmark, Tribuners termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, ada laporan baru dari serangan terhadap kapal Rusia oleh Jerman. Dan hal tersebut mengungkap bukti sabotase termasuk peluncuran pesawat tak berawak dari kapal tersebut. Selain itu ada pula kabar terbaru tentang penangkapan seorang kurir intelijen Rusia yang diduga sedang mempersiapkan serangan pesawat tak berawak di Polandia. Dan Tribuners itu tadi sejumlah informasi terkini dari Indonesia dan juga mancanegara. Kami akan kembali lagi nanti dalam Tribun News Update siang. Saya Raka Tiksa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi 25. Dan pagi hari ini Tribuners Ira Katiksa akan menghadirkan sejumlah informasi menarik baik nasional maupun internasional. Dan langsung saja kita mulai dari berita yang pertama. Komisi 13 DPR RI mendorong dilakukannya proses ekshumasi terhadap jenazah diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangayunan ADP. Dorongan itu Tribuners merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 13 DPR bersama keluarga ADP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 30 September 2025. Kasubit Penmasbid Humas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak menyatakan permintaan ekshumasi akan ditindaklanjuti apabila memang diperlukan. Dan Tribuners menurutnya penyelidik tak menutup peluang ekshumasi seperti hasil yang disampaikan dalam kesimpulan rapat di DPR itu. Langkah ekshumasi juga menjadi bukti bahwa proses penyelidikan dilakukan secara transparan. Hal itu guna mengungkap fakta sebenarnya. Sehingga dalam waktu dekat, Tribuners pihak penyelidik akan bertemu langsung dengan keluarga Arya Daru, didampingi oleh salah satu pengacaranya. Seiring dengan itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan, kasus kematian ADP ini perlu dilakukan penyelidikan ulang secara menyeluruh. Selain itu, Komisi 13 juga meminta Kemlu membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian ADP ini. Andreas menegaskan bahwa tim investigasi tersebut harus melibatkan keluarga korban dan pihak terkait lainnya.
Selanjutnya Tribuners kita beralih ke berita selanjutnya, yakni terkait dokter kandungan di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang sempat viral sebelumnya, yakni M. Syafril Firdaus, divonis 5 tahun penjara buntut kasus pelecehan seksual terhadap pasiennya. Selain itu, Tribuners ia juga diwajibkan membayar restitusi kepada 5 korban senilai lebih dari 106 juta rupiah. Pembacaan vonis itu dilakukan langsung di ruang sidang Sartika, Pengadilan Negeri Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis 2 Oktober 2025. Sidang diketahui dipimpin oleh Ketua Majelis Sandi Muhammad beserta Hakim Anggota Haryanto Dasat, Ahmad Renardin, dan juga Eva Korizkia. Majelis Hakim menyatakan Syafril Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Ia juga terbukti melakukan tindakan cabul sebagai tenaga medis yang dilakukan berulang kali dan juga melibatkan lebih dari 1 orang serta menimpa perempuan hamil. Dan Syafril Firdaus sendiri Tribuners dijerat dengan pasal 6 hukum C Jungto pasal 15 ayat 1 huruf B, huruf E dan huruf I Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut Yudi Satrio menyampaikan bahwa pihaknya masih akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding atas putusan tersebut. Dan sementara itu, kuasa hukum terdakwa Firman S. Rohman menyatakan sikap serupa. Ia juga menegaskan masih akan mempelajari putusan majelis hakim sebelum menentukan langkah hukum lanjutan. Dan kita beralih Tribuners ke berita selanjutnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin mendatangi lokasi ambruknya musala Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Dan dalam kunjungan itu Tribuners Caimin menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menelan korban jiwa sekaligus melukai sejumlah santri. Ia juga turut mendoakan agar para keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan menghadapi peristiwa tersebut. Tak hanya itu, Tribuners, Caimin juga menyatakan komitmennya untuk mengangkat beberapa korban selamat sebagai anak asuh. Nama-nama santri tersebut adalah Haikal, Syaiful Rozi, Nur Ahmad, dan Maulana. Ia juga memastikan pendidikan keempat santri itu akan ditanggung hingga jenjang perguruan tinggi. Dan bahkan dalam keterangannya Tribuners Caimin ini menyatakan ingin menjadikan santri yang diamputasi tangannya sebagai anak angkat. Dan kehadiran Caimin di Ponpes Al-Qazini pun menjadi penghibur sekaligus penyemangat bagi keluarga santri dan korban yang masih berjuang memulihkan diri dari musibah tersebut. Diketahui Tribuners musala Ponpes Al-Qazini roboh selesai tertimpa bangunan baru berlantai 2,5 yang berdiri tepat di atasnya. Peristiwa naas itu terjadi saat sejumlah santri putra tengah melaksanakan salat asar berjamaah. Dan selanjutnya Tribuners Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya mengungkap kasus ilegal akses dan manipulasi data seolah-olah otentik dari dark forums atau dark web. Dark web atau dark forums ini adalah bagian dari internet yang tidak dapat diakses melalui mesin pencari biasa Tribuners dan memerlukan perangkat khusus dan biasanya digunakan oleh mereka yang ingin berbagi informasi secara anonim. Topiknya dapat beragam mulai dari keamanan cyber, teknik hacking, cryptocurrency, hingga jual beli barang atau jasa yang tidak tersedia di internet biasa. Dan seiring dengan itu, seorang pria berinisial WFT berusia 22 tahun ditangkap di rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Selasa 23 September 2025 lalu. Dan Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus menjelaskan bahwa WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari branch forum lalu diunggah di dark forums. Alfian juga menyebut tersangka mengunggah database di media sosial akun X dengan nama Bjorka dan username bernama @bjorkanesia dengan menandai salah satu bank swasta. Dan unggahan itu Tribuners membuat pelapor yakni pihak bank swasta mengalami kerugian terhadap sistem perbankan yang berpotensi diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bjorka sendiri juga mengirimkan pesan ke akun X salah satu bank dan mengklaim telah meretas 4,9 juta akun database nasabah.
Dan di samping itu, tindak pidana yang dilakukan tersangka ini juga berdampak pada reputasi dari bank itu sendiri dan mengakibatkan kepercayaan nasabah berkurang terhadap postingan tersebut. Alfian menuturkan bahwa hacker Bjorka ini sudah bermain di dark web sejak 2020 silam. Dan kemudian penyidik mendapati tersangka aktif di darkforum.st sejak Desember 2024. Untuk menyamarkan diri dari pencarian aparat penegak hukum, tersangka mengubah username dari Bjorka menjadi Skywave. Selanjutnya, Tribuners Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap modus pelaku penimbunan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di Indonesia. Satu di antaranya mobil dimodifikasi agar bisa mengangkut BBM bersubsidi hingga 1 ton. Mulanya Bahlil menyoroti syarat yang terlalu banyak agar nelayan bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Karena itu, ia mendorong program BBM satu harga. Begitu kuotanya kurang, maka nelayan menjadi prioritas. Menurut Bahlil, nelayan perlu jadi prioritas dibandingkan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Ia kemudian menyinggung masih banyak pihak yang menyalahgunakan BBM, terutama kata Bahlil oknum industri di sektor perkebunan dan pertambangan. Bahlil mengungkap modus industri-industri tersebut yakni memanfaatkan BBM subsidi yang bukan diperuntukkan bagi mereka, di antaranya dengan memodifikasi mobil agar memiliki tangki double. Lalu tiba-tiba Tribuners mic Bahlil mati ketika membicarakan soal modus penimbunan BBM bersubsidi. Ia pun berkelakar bahwa itu bagian dari serangan karena mengungkap modus tersebut. Ia kemudian kembali mengingatkan pentingnya agar BBM bersubsidi tepat sasaran dibandingkan digunakan oleh industri hingga pihak yang harusnya mendapatkan subsidi seperti nelayan tak bisa memanfaatkan program pemerintah tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengusulkan metode rapid test untuk menu makan bergizi gratis atau MBG guna mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau keracunan. Dikatakan Budi di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta Selatan pada Kamis 2 Oktober 2025, rapid test itu berupa pengujian terhadap kualitas bahan baku. Kemudian pengujian dilanjutkan terhadap makanan yang sudah matang. Menurut Budi, usulan ini dilakukan untuk menemukan apakah ada makanan yang diberikan kepada anak-anak mengandung bahan kimia berbahaya. Disebutkan metode ini juga diterapkan dalam penyajian makanan untuk kepala negara serta catering jemaah haji. Diberitakan sebelumnya Tribuners program MBG kian menjadi sorotan selesai maraknya kasus keracunan di berbagai daerah di Indonesia. Kepala BGN Dadan Hidayana menyebutkan terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025. Dan seiring dengan itu, pemerintah telah mengambil langkah berupa penutupan sementara SPPG yang bermasalah. Dari berita tersebut, kita beralih ke berita internasional Tribuners di mana Israel hampir mencegat semua kapal-kapal Global Summit Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan dalam misi solidaritas untuk warga Palestina di jalur Gaza yang kelaparan. Setidaknya masih ada satu kapal yang masih berlayar menuju Gaza, Tribuners, namun Israel mengancam akan menghentikan kapal tersebut jika mereka nekat untuk mendekat. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan lewat X-nya pada Kamis 2 Oktober 2025 bahwa tak satupun kapal pesiar berhasil memasuki zona pertempuran aktif atau melanggar blokade laut yang sah. Ia juga menyinggung adanya satu kapal terakhir Global Summit Flotilla yang masih berada di kejauhan. Pihaknya lantas menegaskan bahwa kapal itu Tribuners juga akan dicegat jika memasuki zona pertempuran aktif. Dan diketahui Israel sendiri telah mencegat sebanyak 39 kapal Global Summit Flotilla yang berlayar ke Gaza terhitung pada Rabu 1 Oktober 2025. Dan sebagai informasi, Tribuners Global Summit Flotilla sendiri melaporkan bahwa sebanyak 223 aktivis juga telah ditangkap oleh pasukan Israel. Mereka merupakan aktivis dari berbagai negara seperti Spanyol, Italia, Brazil, Turki, Yunani, Amerika Serikat, Jerman, Swedia, Inggris, Prancis, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya Tribuners Amerika Serikat disebut-sebut akan memberikan informasi intelijen kepada Ukraina
untuk serangan rudal jarak jauh di dalam Rusia. Serangan Ukraina atas info intelijen Amerika Serikat ini menargetkan infrastruktur energi Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut telah mengizinkan Pentagon dan Badan Intelijen untuk membantu Kiev menyerang situs-situs yang menghasilkan pundi-pundi uang untuk mesin perang Vladimir Putin. Diketahui Tribuners Amerika Serikat telah lama berbagi informasi intelijen dengan Kiev. Namun laporan Wall Street Journal menunjukkan bahwa Washington ingin mempermudah Kiev untuk menyerang lokasi energi yang penting bagi ekonomi Rusia, jantung bagi pemerintahan Moskow. Amerika Serikat sendiri mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menyediakan rudal Tomahawk ke Ukraina. Hal itu diduga bisa menjadi bagian dari komitmen baru pemerintahan Trump untuk membantu Kiev. Dan sejauh ini Tribuners, serangan Ukraina terhadap fasilitas minyak di wilayah Rusia telah menyebabkan kelangkaan bensin di seluruh negeri yang menimbulkan masalah politik bagi Putin. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan Washington mungkin memberikan informasi intelijen kepada Ukraina untuk menargetkan kilang minyak, jaringan pipa, pembangkit listrik, dan infrastruktur lain milik Rusia yang jauh dari perbatasan. Amerika Serikat juga dilaporkan serta meminta sekutunya NATO untuk memberikan dukungan serupa. Kemudian kita beralih lagi Tribuners, armada kapal Global Sumut Flotilla atau GSF yang tengah menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina, diserang dan dicegat pasukan Israel di perairan internasional. Insiden itu berlangsung sejak Rabu 1 Oktober malam hingga Kamis 2 Oktober 2025 dini hari waktu Gaza. Dan diketahui ketika sejumlah kapal yang membawa relawan dan bantuan kemanusiaan dihalau secara paksa. Dari rekaman yang beredar memperlihatkan tentara Israel menaiki kapal Florida dan juga menahan kru di dalamnya, lalu mematikan kamera pengawas atau CCTV kapal. Sebelumnya, pasukan Israel juga merusak sistem komunikasi dengan memblokir sinyal serta menghentikan siaran langsung dari kapal. Tindakan itu Tribuners membuat informasi dari lapangan terputus untuk beberapa jam. Penyelenggara Global Sumut Flotilla menyebut serangan ini sebagai tindakan ilegal terhadap pekerja kemanusiaan tak bersenjata di perairan internasional. Mereka menegaskan bahwa operasi ini jelas melanggar hukum laut internasional dan juga membahayakan keselamatan relawan sipil dari berbagai negara. Global Sumut Flotilla sendiri sejak awal telah memperkirakan kemungkinan pencegatan oleh Israel. Mereka menyebut telah memasuki zona berisiko tinggi sejauh 150 mil dari Laut Gaza, wilayah yang selama bertahun-tahun berada dalam blokade ketat Israel. Meski begitu, Tribuners relawan tetap memilih melanjutkan perjalanan dengan misi menyalurkan obat-obatan, pangan, serta bantuan medis darurat bagi warga Gaza. Dan hingga Rabu malam, sebanyak 13 kapal telah disita pasukan Israel. Di antara kapal yang ditahan adalah Alma yang ditumpangi aktivis lingkungan Greta Thunberg, serta cucu Nelson Mandela, Madla Mandela. Penangkapan ini memicu perhatian luas dunia internasional Tribuners, mengingat kehadiran figur-figur publik dalam rombongan misi kemanusiaan. Dan Kementerian Israel dalam pernyataannya mengklaim bahwa kapal-kapal tersebut dihentikan dengan aman dan seluruh kru telah dipindahkan ke pelabuhan di Israel. Namun hingga kini belum ada keterangan jelas mengenai kondisi para relawan, termasuk sejumlah tokoh yang ikut serta dalam armada. Di sisi lain, penyelenggara flotilla memastikan bahwa sekira 30 kapal lainnya tetap berlayar menuju Gaza, meski sebagian besar armada telah disita. Dan mereka menegaskan Tribuners komitmen untuk menembus blokade dan menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga Palestina yang terus menghadapi krisis kemanusiaan akut. Dan yang terakhir, Tribuners, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan bahwa Rusia sudah melancarkan perang hibrida melawan negara-negara NATO. Hal itu ia katakan saat menyambut para pemimpin politik dari seluruh Uni Eropa ke negaranya untuk menghadiri pertemuan puncak. Perang hibrida sendiri merupakan bentuk konflik modern yang menggabungkan strategi militer dan non-militer untuk melemahkan lawan tanpa konfrontasi langsung. Strategi ini Tribuners mencakup perpaduan antara perang konvensional, gerilya, dan serangan cyber serta menggunakan alat non-militer seperti disinformasi, propaganda, diplomasi agresif, dan manipulasi media.
Dengan tingkat ambiguitas yang tinggi, perang hibrida sulit dibedakan antara masa damai dan masa perang karena serangannya bersifat tersembunyi. Meski berbiaya rendah, dampaknya bisa sangat besar Tribuners dan efektif dalam menciptakan ketidakstabilan. Adapun pertemuan tinggi negara-negara Eropa itu membahas seputar rencana mempersenjatai kembali benua itu. Selain itu, mereka berupaya mempertahankan dari agresi Rusia setelah serangkaian insiden penerobosan wilayah udara negara NATO. Bahkan ketika para pemimpin negara Eropa tersebut berkumpul di Denmark, Tribuners termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, ada laporan baru dari serangan terhadap kapal Rusia oleh Jerman. Dan hal tersebut mengungkap bukti sabotase termasuk peluncuran pesawat tak berawak dari kapal tersebut. Selain itu ada pula kabar terbaru tentang penangkapan seorang kurir intelijen Rusia yang diduga sedang mempersiapkan serangan pesawat tak berawak di Polandia. Dan Tribuners, itu tadi sejumlah informasi terkini dari Indonesia dan juga mancanegara. Kami akan kembali lagi nanti dalam Tribun News Update siang. Saya Ira Katiksa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi 25. Dan pagi hari ini Tribuners, Ira Katiksa akan menghadirkan sejumlah informasi menarik baik nasional maupun internasional. Dan langsung saja kita mulai dari berita yang pertama. Komisi 13 DPR RI mendorong dilakukannya proses ekshumasi terhadap jenazah diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangayunan ADP. Dorongan itu Tribuners merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 13 DPR bersama keluarga ADP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 30 September 2025. Kasubit Penmasbid Humas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak menyatakan permintaan ekshumasi akan ditindaklanjuti apabila memang diperlukan. Dan Tribuners, menurutnya penyelidik tak menutup peluang ekshumasi seperti hasil yang disampaikan dalam kesimpulan rapat di DPR itu. Langkah ekshumasi juga menjadi bukti bahwa proses penyelidikan dilakukan secara transparan. Hal itu guna mengungkap fakta sebenarnya. Sehingga dalam waktu dekat, Tribuners pihak penyelidik akan bertemu langsung dengan keluarga Arya Daru, didampingi oleh salah satu pengacaranya. Seiring dengan itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan, kasus kematian ADP ini perlu dilakukan penyelidikan ulang secara menyeluruh. Selain itu, Komisi 13 juga meminta Kemlu membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian ADP ini. Andreas menegaskan bahwa tim investigasi tersebut harus melibatkan keluarga korban dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, yakni terkait dokter kandungan di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang sempat viral sebelumnya, yakni M. Syafril Firdaus, divonis 5 tahun penjara buntut kasus pelecehan seksual terhadap pasiennya. Selain itu, Tribuners, ia juga diwajibkan membayar restitusi kepada 5 korban senilai lebih dari 106 juta rupiah. Pembacaan vonis itu dilakukan langsung di ruang sidang Sartika, Pengadilan Negeri Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis 2 Oktober 2025. Sidang diketahui dipimpin oleh Ketua Majelis Sandi Muhammad beserta Hakim Anggota Haryanto Dasat, Ahmad Renardin, dan juga Eva Korizkiah. Majelis Hakim menyatakan Syafril Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Ia juga terbukti melakukan tindakan cabul sebagai tenaga medis yang dilakukan berulang kali dan juga melibatkan lebih dari 1 orang serta menimpa perempuan hamil. Dan Syafril Firdaus sendiri Tribuners dijerat dengan pasal 6 hukum C Jungto pasal 15 ayat 1 huruf B, huruf E dan huruf I Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut Yudi Satrio menyampaikan bahwa pihaknya masih akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding atas putusan tersebut. Dan sementara itu, kuasa hukum terdakwa Firman S. Rohman menyatakan sikap serupa. Ia juga menegaskan masih akan mempelajari putusan majelis hakim sebelum menentukan langkah hukum lanjutan.
Dan kita beralih Tribuners ke berita selanjutnya. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin mendatangi lokasi ambruknya musala Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Dan dalam kunjungan itu Tribuners Caimin menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menelan korban jiwa sekaligus melukai sejumlah santri. Ia juga turut mendoakan agar para keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan menghadapi peristiwa tersebut. Tak hanya itu, Tribuners, Caimin juga menyatakan komitmennya untuk mengangkat beberapa korban selamat sebagai anak asuh. Nama-nama santri tersebut adalah Haikal, Syaiful Rozi, Nur Ahmad, dan Maulana. Ia juga memastikan pendidikan keempat santri itu akan ditanggung hingga jenjang perguruan tinggi. Dan bahkan dalam keterangannya, Tribuners Caimin ini menyatakan ingin menjadikan santri yang diamputasi tangannya sebagai anak angkat. Dan kehadiran Caimin di Ponpes Al-Qazini pun menjadi penghibur sekaligus penyemangat bagi keluarga santri dan korban yang masih berjuang memulihkan diri dari musibah tersebut. Diketahui Tribuners musala Ponpes Al-Qazini roboh selesai tertimpa bangunan baru berlantai 2,5 yang berdiri tepat di atasnya. Peristiwa naas itu terjadi saat sejumlah santri putra tengah melaksanakan salat asar berjamaah. Dan selanjutnya Tribuners Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya mengungkap kasus ilegal akses dan manipulasi data seolah-olah otentik dari dark forums atau dark web. Dark web atau dark forums ini adalah bagian dari internet yang tidak dapat diakses melalui mesin pencari biasa Tribuners dan memerlukan perangkat khusus dan biasanya digunakan oleh mereka yang ingin berbagi informasi secara anonim. Topiknya dapat beragam mulai dari keamanan cyber, teknik hacking, cryptocurrency, hingga jual beli barang atau jasa yang tidak tersedia di internet biasa. Dan seiring dengan itu, seorang pria berinisial WFT berusia 22 tahun ditangkap di rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Selasa 23 September 2025 lalu. Dan Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus menjelaskan bahwa WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari branch forum lalu diunggah di dark forums. Alfian juga menyebut tersangka mengunggah database di media sosial akun X dengan nama Bjorka dan username bernama @bjorkanesia dengan menandai salah satu bank swasta. Dan unggahan itu Tribuners membuat pelapor yakni pihak bank swasta mengalami kerugian terhadap sistem perbankan yang berpotensi diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bjorka sendiri juga mengirimkan pesan ke akun X salah satu bank dan mengklaim telah meretas 4,9 juta akun database nasabah. Dan di samping itu, tindak pidana yang dilakukan tersangka ini juga berdampak pada reputasi dari bank itu sendiri dan mengakibatkan kepercayaan nasabah berkurang terhadap postingan tersebut. Alfian menuturkan bahwa hacker Bjorka ini sudah bermain di dark web sejak 2020 silam. Dan kemudian penyidik mendapati tersangka aktif di darkforum.st sejak Desember 2024. Untuk menyamarkan diri dari pencarian aparat penegak hukum, tersangka mengubah username dari Bjorka menjadi Skywave. Selanjutnya, Tribuners Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap modus pelaku penimbunan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di Indonesia. Satu di antaranya mobil dimodifikasi agar bisa mengangkut BBM bersubsidi hingga 1 ton. Mulanya Bahlil menyoroti syarat yang terlalu banyak agar nelayan bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Karena itu, ia mendorong program BBM satu harga. Begitu kuotanya kurang, maka nelayan menjadi prioritas. Menurut Bahlil, nelayan perlu jadi prioritas dibandingkan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Ia kemudian menyinggung masih banyak pihak yang menyalahgunakan BBM. Terutama kata Bahlil, oknum industri di sektor perkebunan dan pertambangan. Bahlil mengungkap modus industri-industri tersebut yakni memanfaatkan BBM subsidi yang bukan diperuntukkan bagi mereka. Di antaranya dengan memodifikasi mobil agar memiliki tangki double. Lalu tiba-tiba Tribuners mic Bahlil mati ketika membicarakan soal modus penimbunan BBM bersubsidi. Ia pun berkelakar bahwa itu bagian dari serangan karena mengungkap modus tersebut.
Ia kemudian kembali mengingatkan pentingnya agar BBM bersubsidi tepat sasaran dibandingkan digunakan oleh industri hingga pihak yang harusnya mendapatkan subsidi seperti nelayan tak bisa memanfaatkan program pemerintah tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengusulkan metode rapid test untuk menu makan bergizi gratis atau MBG guna mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau keracunan. Dikatakan Budi di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta Selatan pada Kamis 2 Oktober 2025, rapid test itu berupa pengujian terhadap kualitas bahan baku. Kemudian pengujian dilanjutkan terhadap makanan yang sudah matang. Menurut Budi, usulan ini dilakukan untuk menemukan apakah ada makanan yang diberikan kepada anak-anak mengandung bahan kimia berbahaya. Disebutkan metode ini juga diterapkan dalam penyajian makanan untuk kepala negara serta catering jemaah haji. Diberitakan sebelumnya Tribuners program MBG kian menjadi sorotan selesai maraknya kasus keracunan di berbagai daerah di Indonesia. Kepala BGN Dadan Hidayana menyebutkan terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025. Dan seiring dengan itu, pemerintah telah mengambil langkah berupa penutupan sementara SPPG yang bermasalah. Dari berita tersebut, kita beralih ke berita internasional Tribuners di mana Israel hampir mencegat semua kapal-kapal Global Summit Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan dalam misi solidaritas untuk warga Palestina di jalur Gaza yang kelaparan. Setidaknya masih ada satu kapal yang masih berlayar menuju Gaza, Tribuners, namun Israel mengancam akan menghentikan kapal tersebut jika mereka nekat untuk mendekat. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan lewat X-nya pada Kamis 2 Oktober 2025 bahwa tak satupun kapal pesiar berhasil memasuki zona pertempuran aktif atau melanggar blokade laut yang sah. Ia juga menyinggung adanya satu kapal terakhir Global Summit Flotilla yang masih berada di kejauhan. Pihaknya lantas menegaskan bahwa kapal itu Tribuners juga akan dicegat jika memasuki zona pertempuran aktif. Dan diketahui Israel sendiri telah mencegat sebanyak 39 kapal Global Summit Flotilla yang berlayar ke Gaza terhitung pada Rabu 1 Oktober 2025. Dan sebagai informasi, Tribuners, Global Summit Flotilla sendiri melaporkan bahwa sebanyak 223 aktivis juga telah ditangkap oleh pasukan Israel. Mereka merupakan aktivis dari berbagai negara seperti Spanyol, Italia, Brazil, Turki, Yunani, Amerika Serikat, Jerman, Swedia, Inggris, Prancis, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya Tribuners, Amerika Serikat disebut-sebut akan memberikan informasi intelijen kepada Ukraina untuk serangan rudal jarak jauh di dalam Rusia. Serangan Ukraina atas info intelijen Amerika Serikat ini menargetkan infrastruktur energi Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut telah mengizinkan Pentagon dan Badan Intelijen untuk membantu Kiev menyerang situs-situs yang menghasilkan pundi-pundi uang untuk mesin perang Vladimir Putin. Diketahui Tribuners, Amerika Serikat telah lama berbagi informasi intelijen dengan Kiev. Namun laporan Wall Street Journal menunjukkan bahwa Washington ingin mempermudah Kiev untuk menyerang lokasi energi yang penting bagi ekonomi Rusia, jantung bagi pemerintahan Moskow. Amerika Serikat sendiri mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menyediakan rudal Tomahawk ke Ukraina. Hal itu diduga bisa menjadi bagian dari komitmen baru pemerintahan Trump untuk membantu Kiev. Dan sejauh ini Tribuners, serangan Ukraina terhadap fasilitas minyak di wilayah Rusia telah menyebabkan kelangkaan bensin di seluruh negeri yang menimbulkan masalah politik bagi Putin. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan Washington mungkin memberikan informasi intelijen kepada Ukraina untuk menargetkan kilang minyak, jaringan pipa, pembangkit listrik, dan infrastruktur lain milik Rusia yang jauh dari perbatasan. Amerika Serikat juga dilaporkan serta meminta sekutunya NATO untuk memberikan dukungan serupa. Kemudian kita beralih lagi Tribuners, armada kapal Global Summit Flotilla atau GSF yang tengah menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina, diserang dan dicegat pasukan Israel di perairan internasional.
Insiden itu berlangsung sejak Rabu 1 Oktober malam hingga Kamis 2 Oktober 2025 dini hari waktu Gaza. Dan diketahui ketika sejumlah kapal yang membawa relawan dan bantuan kemanusiaan dihalau secara paksa. Dari rekaman yang beredar memperlihatkan tentara Israel menaiki kapal Florida dan juga menahan kru di dalamnya, lalu mematikan kamera pengawas atau CCTV kapal. Sebelumnya, pasukan Israel juga merusak sistem komunikasi dengan memblokir sinyal serta menghentikan siaran langsung dari kapal. Tindakan itu Tribuners membuat informasi dari lapangan terputus untuk beberapa jam. Penyelenggara Global Sumut Flotilla menyebut serangan ini sebagai tindakan ilegal terhadap pekerja kemanusiaan tak bersenjata di perairan internasional. Mereka menegaskan bahwa operasi ini jelas melanggar hukum laut internasional dan juga membahayakan keselamatan relawan sipil dari berbagai negara. Global Sumut Flotilla sendiri sejak awal telah memperkirakan kemungkinan pencegatan oleh Israel. Mereka menyebut telah memasuki zona berisiko tinggi sejauh 150 mil dari Laut Gaza, wilayah yang selama bertahun-tahun berada dalam blokade ketat Israel. Meski begitu, Tribuners relawan tetap memilih melanjutkan perjalanan dengan misi menyalurkan obat-obatan, pangan, serta bantuan medis darurat bagi warga Gaza. Dan hingga Rabu malam, sebanyak 13 kapal telah disita pasukan Israel. Di antara kapal yang ditahan adalah Alma yang ditumpangi aktivis lingkungan Greta Thunberg, serta cucu Nelson Mandela, Madla Mandela. Penangkapan ini memicu perhatian luas dunia internasional Tribuners, mengingat kehadiran figur-figur publik dalam rombongan misi kemanusiaan. Dan Kementerian Israel dalam pernyataannya mengklaim bahwa kapal-kapal tersebut dihentikan dengan aman dan seluruh kru telah dipindahkan ke pelabuhan di Israel. Namun hingga kini belum ada keterangan jelas mengenai kondisi para relawan, termasuk sejumlah tokoh yang ikut serta dalam armada. Di sisi lain, penyelenggara flotilla memastikan bahwa sekira 30 kapal lainnya tetap berlayar menuju Gaza, meski sebagian besar armada telah disita. Dan mereka menegaskan Tribuners komitmen untuk menembus blokade dan menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga Palestina yang terus menghadapi krisis kemanusiaan akut. Dan yang terakhir, Tribuners Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan bahwa Rusia sudah melancarkan perang hibrida melawan negara-negara NATO. Hal itu ia katakan saat menyambut para pemimpin politik dari seluruh Uni Eropa ke negaranya untuk menghadiri pertemuan puncak. Perang hibrida sendiri merupakan bentuk konflik modern yang menggabungkan strategi militer dan non-militer untuk melemahkan lawan tanpa konfrontasi langsung. Strategi ini Tribuners mencakup perpaduan antara perang konvensional, gerilya, dan serangan cyber serta menggunakan alat non-militer seperti disinformasi, propaganda, diplomasi agresif, dan manipulasi media. Dengan tingkat ambiguitas yang tinggi, perang hibrida sulit dibedakan antara masa damai dan masa perang karena serangannya bersifat tersembunyi. Meski berbiaya rendah, dampaknya bisa sangat besar Tribuners dan efektif dalam menciptakan ketidakstabilan. Adapun pertemuan tinggi negara-negara Eropa itu membahas seputar rencana mempersenjatai kembali benua itu. Selain itu, mereka berupaya mempertahankan dari agresi Rusia setelah serangkaian insiden penerobosan wilayah udara negara NATO. Bahkan ketika para pemimpin negara Eropa tersebut berkumpul di Denmark, Tribuners termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, ada laporan baru dari serangan terhadap kapal Rusia oleh Jerman. Dan hal tersebut mengungkap bukti sabotase termasuk peluncuran pesawat tak berawak dari kapal tersebut. Selain itu ada pula kabar terbaru tentang penangkapan seorang kurir intelijen Rusia yang diduga sedang mempersiapkan serangan pesawat tak berawak di Polandia. Dan Tribuners, itu tadi sejumlah informasi terkini dari Indonesia dan juga mancanegara. Kami akan kembali lagi nanti dalam Tribun News Update siang. Saya Raka Tiksa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi 25. Dan pagi hari ini Tribuners Ira Katiksa akan menghadirkan sejumlah informasi menarik baik nasional maupun internasional. Dan langsung saja kita mulai dari berita yang pertama.
Komisi 13 DPR RI mendorong dilakukannya proses ekshumasi terhadap jenazah diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangayunan ADP. Dorongan itu Tribuners merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 13 DPR bersama keluarga ADP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 30 September 2025. Kasubit Penmasbid Humas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak menyatakan permintaan ekshumasi akan ditindaklanjuti apabila memang diperlukan. Dan Tribuners menurutnya penyelidik tak menutup peluang ekshumasi seperti hasil yang disampaikan dalam kesimpulan rapat di DPR itu. Langkah ekshumasi juga menjadi bukti bahwa proses penyelidikan dilakukan secara transparan. Hal itu guna mengungkap fakta sebenarnya. Sehingga dalam waktu dekat, Tribuners pihak penyelidik akan bertemu langsung dengan keluarga Arya Daru, didampingi oleh salah satu pengacaranya. Seiring dengan itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan, kasus kematian ADP ini perlu dilakukan penyelidikan ulang secara menyeluruh. Selain itu, Komisi 13 juga meminta Kemlu membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian ADP ini. Andreas menegaskan bahwa tim investigasi tersebut harus melibatkan keluarga korban dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, yakni terkait dokter kandungan di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang sempat viral sebelumnya, yakni M. Syafril Firdaus, divonis 5 tahun penjara buntut kasus pelecehan seksual terhadap pasiennya. Selain itu, Tribuners, ia juga diwajibkan membayar restitusi kepada 5 korban, senilai lebih dari 106 juta rupiah. Pembacaan vonis itu dilakukan langsung di ruang sidang Sartika, Pengadilan Negeri Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis 2 Oktober 2025. Sidang diketahui dipimpin oleh Ketua Majelis Sandi Muhammad beserta Hakim Anggota Haryanto Dasat, Ahmad Renardin, dan juga Eva Korizkiah. Majelis Hakim menyatakan Syafril Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Ia juga terbukti melakukan tindakan cabul sebagai tenaga medis yang dilakukan berulang kali dan juga melibatkan lebih dari 1 orang serta menimpa perempuan hamil. Dan Syafril Firdaus sendiri Tribuners dijerat dengan pasal 6 hukum C Jungto pasal 15 ayat 1 huruf B, huruf E dan huruf I Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut Yudi Satrio menyampaikan bahwa pihaknya masih akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding atas putusan tersebut. Dan sementara itu, kuasa hukum terdakwa Firman S. Rohman menyatakan sikap serupa. Ia juga menegaskan masih akan mempelajari putusan majelis hakim sebelum menentukan langkah hukum lanjutan. Dan kita beralih Tribuners ke berita selanjutnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin mendatangi lokasi ambruknya musala Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Dan dalam kunjungan itu Tribuners Caimin menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menelan korban jiwa sekaligus melukai sejumlah santri. Ia juga turut mendoakan agar para keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan menghadapi peristiwa tersebut. Tak hanya itu, Tribuners, Caimin juga menyatakan komitmennya untuk mengangkat beberapa korban selamat sebagai anak asuh. Nama-nama santri tersebut adalah Haikal, Syaiful Rozi, Nur Ahmad, dan Maulana. Ia juga memastikan pendidikan keempat santri itu akan ditanggung hingga jenjang perguruan tinggi. Dan bahkan dalam keterangannya, Tribuners Caimin ini menyatakan ingin menjadikan santri yang diamputasi tangannya sebagai anak angkat. Dan kehadiran Caimin di Ponpes Al-Qazini pun menjadi penghibur sekaligus penyemangat bagi keluarga santri dan korban yang masih berjuang memulihkan diri dari musibah tersebut. Diketahui Tribuners musala Ponpes Al-Qazini roboh selesai tertimpa bangunan baru berlantai 2,5 yang berdiri tepat di atasnya. Peristiwa naas itu terjadi saat sejumlah santri putra tengah melaksanakan salat asar berjamaah.
Dan selanjutnya, Tribuners Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya mengungkap kasus ilegal akses dan manipulasi data seolah-olah otentik dari dark forums atau dark web. Dark web atau dark forums ini adalah bagian dari internet yang tidak dapat diakses melalui mesin pencari biasa Tribuners dan memerlukan perangkat khusus dan biasanya digunakan oleh mereka yang ingin berbagi informasi secara anonim. Topiknya dapat beragam mulai dari keamanan cyber, teknik hacking, cryptocurrency, hingga jual beli barang atau jasa yang tidak tersedia di internet biasa. Dan seiring dengan itu, seorang pria berinisial WFT berusia 22 tahun ditangkap di rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Selasa 23 September 2025 lalu. Dan Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus menjelaskan bahwa WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari Branch Forum lalu diunggah di Dark Forums. Alfian juga menyebut tersangka mengunggah database di media sosial akun X dengan nama Bjorka dan username bernama @bjorkanesia dengan menandai salah satu bank swasta. Dan unggahan itu Tribuners membuat pelapor yakni pihak bank swasta mengalami kerugian terhadap sistem perbankan yang berpotensi diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bjorka sendiri juga mengirimkan pesan ke akun X salah satu bank dan mengklaim telah meretas 4,9 juta akun database nasabah. Dan di samping itu, tindak pidana yang dilakukan tersangka ini juga berdampak pada reputasi dari bank itu sendiri dan mengakibatkan kepercayaan nasabah berkurang terhadap postingan tersebut. Alfian menuturkan bahwa hacker Bjorka ini sudah bermain di dark web sejak 2020 silam. Dan kemudian penyidik mendapati tersangka aktif di darkforum.st sejak Desember 2024. Untuk menyamarkan diri dari pencarian aparat penegak hukum, tersangka mengubah username dari Bjorka menjadi Skywave. Selanjutnya, Tribuners Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap modus pelaku penimbunan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di Indonesia. Satu di antaranya mobil dimodifikasi agar bisa mengangkut BBM bersubsidi hingga 1 ton. Mulanya Bahlil menyoroti syarat yang terlalu banyak agar nelayan bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Karena itu, ia mendorong program BBM satu harga. Begitu kuotanya kurang, maka nelayan menjadi prioritas. Menurut Bahlil, nelayan perlu jadi prioritas dibandingkan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Ia kemudian menyinggung masih banyak pihak yang menyalahgunakan BBM, terutama kata Bahlil oknum industri di sektor perkebunan dan pertambangan. Bahlil mengungkap modus industri-industri tersebut yakni memanfaatkan BBM subsidi yang bukan diperuntukkan bagi mereka, di antaranya dengan memodifikasi mobil agar memiliki tangki double. Lalu tiba-tiba Tribuners mic Bahlil mati ketika membicarakan soal modus penimbunan BBM bersubsidi. Ia pun berkelakar bahwa itu bagian dari serangan karena mengungkap modus tersebut. Ia kemudian kembali mengingatkan pentingnya agar BBM bersubsidi tepat sasaran dibandingkan digunakan oleh industri hingga pihak yang harusnya mendapatkan subsidi seperti nelayan tak bisa memanfaatkan program pemerintah tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengusulkan metode rapid test untuk menu makan bergizi gratis atau MBG guna mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau keracunan. Dikatakan Budi di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta Selatan pada Kamis 2 Oktober 2025, rapid test itu berupa pengujian terhadap kualitas bahan baku. Kemudian pengujian dilanjutkan terhadap makanan yang sudah matang. Menurut Budi, usulan ini dilakukan untuk menemukan apakah ada makanan yang diberikan kepada anak-anak mengandung bahan kimia berbahaya. Disebutkan metode ini juga diterapkan dalam penyajian makanan untuk kepala negara serta catering jemaah haji. Diberitakan sebelumnya Tribuners program MBG kian menjadi sorotan selesai maraknya kasus keracunan di berbagai daerah di Indonesia. Kepala BGN Dadan Hidayana menyebutkan terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025. Dan seiring dengan itu, pemerintah telah mengambil langkah berupa penutupan sementara SPPG yang bermasalah.
Dari berita tersebut, kita beralih ke berita internasional Tribuners di mana Israel hampir mencegat semua kapal-kapal Global Summit Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan dalam misi solidaritas untuk warga Palestina di jalur Gaza yang kelaparan. Setidaknya masih ada satu kapal yang masih berlayar menuju Gaza, Tribuners, namun Israel mengancam akan menghentikan kapal tersebut jika mereka nekat untuk mendekat. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan lewat X-nya pada Kamis 2 Oktober 2025 bahwa tak satupun kapal pesiar berhasil memasuki zona pertempuran aktif atau melanggar blokade laut yang sah. Ia juga menyinggung adanya satu kapal terakhir Global Summit Flotilla yang masih berada di kejauhan. Pihaknya lantas menegaskan bahwa kapal itu Tribuners juga akan dicegat jika memasuki zona pertempuran aktif. Dan diketahui Israel sendiri telah mencegat sebanyak 39 kapal Global Summit Flotilla yang berlayar ke Gaza terhitung pada Rabu 1 Oktober 2025. Dan sebagai informasi Tribuners, Global Summit Flotilla sendiri melaporkan bahwa sebanyak 223 aktivis juga telah ditangkap oleh pasukan Israel. Mereka merupakan aktivis dari berbagai negara seperti Spanyol, Italia, Brazil, Turki, Yunani, Amerika Serikat, Jerman, Swedia, Inggris, Prancis, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya Tribuners Amerika Serikat disebut-sebut akan memberikan informasi intelijen kepada Ukraina untuk serangan rudal jarak jauh di dalam Rusia. Serangan Ukraina atas info intelijen Amerika Serikat ini menargetkan infrastruktur energi Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut telah mengizinkan Pentagon dan Badan Intelijen untuk membantu Kiev menyerang situs-situs yang menghasilkan pundi-pundi uang untuk mesin perang Vladimir Putin. Diketahui Tribuners Amerika Serikat telah lama berbagi informasi intelijen dengan Kiev. Namun laporan Wall Street Journal menunjukkan bahwa Washington ingin mempermudah Kiev untuk menyerang lokasi energi yang penting bagi ekonomi Rusia, jantung bagi pemerintahan Moskow. Amerika Serikat sendiri mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menyediakan rudal Tomahawk ke Ukraina. Hal itu diduga bisa menjadi bagian dari komitmen baru pemerintahan Trump untuk membantu Kiev. Dan sejauh ini Tribuners serangan Ukraina terhadap fasilitas minyak di wilayah Rusia telah menyebabkan kelangkaan bensin di seluruh negeri yang menimbulkan masalah politik bagi Putin. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan Washington mungkin memberikan informasi intelijen kepada Ukraina untuk menargetkan kilang minyak, jaringan pipa, pembangkit listrik, dan infrastruktur lain milik Rusia yang jauh dari perbatasan. Amerika Serikat juga dilaporkan serta meminta sekutunya NATO untuk memberikan dukungan serupa. Kemudian kita beralih lagi Tribuners armada kapal Global Summit Flotilla atau GSF yang tengah menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza Palestina diserang dan dicegat pasukan Israel di perairan internasional. Insiden itu berlangsung sejak Rabu 1 Oktober malam hingga Kamis 2 Oktober 2025 dini hari waktu Gaza. Dan diketahui ketika sejumlah kapal yang membawa relawan dan bantuan kemanusiaan dihalau secara paksa. Dari rekaman yang beredar memperlihatkan tentara Israel menaiki kapal Florida dan juga menahan kru di dalamnya, lalu mematikan kamera pengawas atau CCTV kapal. Sebelumnya, pasukan Israel juga merusak sistem komunikasi dengan memblokir sinyal serta menghentikan siaran langsung dari kapal. Tindakan itu Tribuners membuat informasi dari lapangan terputus untuk beberapa jam. Penyelenggara Global Summit Flotilla menyebut serangan ini sebagai tindakan ilegal terhadap pekerja kemanusiaan tak bersenjata di perairan internasional. Mereka menegaskan bahwa operasi ini jelas melanggar hukum laut internasional dan juga membahayakan keselamatan relawan sipil dari berbagai negara. Global Summit Flotilla sendiri sejak awal telah memperkirakan kemungkinan pencegatan oleh Israel. Mereka menyebut telah memasuki zona berisiko tinggi sejauh 150 mil dari Laut Gaza, wilayah yang selama bertahun-tahun berada dalam blokade ketat Israel. Meski begitu, Tribuners relawan tetap memilih melanjutkan perjalanan dengan misi menyalurkan obat-obatan, pangan, serta bantuan medis darurat bagi warga Gaza. Dan hingga Rabu malam, sebanyak 13 kapal telah disita pasukan Israel. Di antara kapal yang ditahan adalah Alma yang ditumpangi aktivis lingkungan Greta Thunberg,
serta cucu Nelson Mandela, Madla Mandela. Penangkapan ini memicu perhatian luas dunia internasional Tribuners mengingat kehadiran figur-figur publik dalam rombongan misi kemanusiaan. Dan Kementerian Israel dalam pernyataannya mengklaim bahwa kapal-kapal tersebut dihentikan dengan aman dan seluruh kru telah dipindahkan ke pelabuhan di Israel. Namun hingga kini belum ada keterangan jelas mengenai kondisi para relawan, termasuk sejumlah tokoh yang ikut serta dalam armada. Di sisi lain, penyelenggara flotila memastikan bahwa sekira 30 kapal lainnya tetap berlayar menuju Gaza, meski sebagian besar armada telah disita. Dan mereka menegaskan Tribuners komitmen untuk menembus blokade dan menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga Palestina yang terus menghadapi krisis kemanusiaan akut. Dan yang terakhir, Tribuners Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan bahwa Rusia sudah melancarkan perang hibrida melawan negara-negara NATO. Hal itu ia katakan saat menyambut para pemimpin politik dari seluruh Uni Eropa ke negaranya untuk menghadiri pertemuan puncak. Perang hibrida sendiri merupakan bentuk konflik modern yang menggabungkan strategi militer dan non-militer untuk melemahkan lawan tanpa konfrontasi langsung. Strategi ini Tribuners mencakup perpaduan antara perang konvensional, gerilya, dan serangan cyber serta menggunakan alat non-militer seperti disinformasi, propaganda, diplomasi agresif, dan manipulasi media. Dengan tingkat ambiguitas yang tinggi, perang hibrida sulit dibedakan antara masa damai dan masa perang karena serangannya bersifat tersembunyi. Meski berbiaya rendah, dampaknya bisa sangat besar Tribuners dan efektif dalam menciptakan ketidakstabilan. Adapun pertemuan tinggi negara-negara Eropa itu membahas seputar rencana mempersenjatai kembali benua itu. Selain itu, mereka berupaya mempertahankan dari agresi Rusia setelah serangkaian insiden penerobosan wilayah udara negara NATO. Bahkan ketika para pemimpin negara Eropa tersebut berkumpul di Denmark, Tribuners termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, ada laporan baru dari serangan terhadap kapal Rusia oleh Jerman. Dan hal tersebut mengungkap bukti sabotase termasuk peluncuran pesawat tak berawak dari kapal tersebut. Selain itu ada pula kabar terbaru tentang penangkapan seorang kurir intelijen Rusia yang diduga sedang mempersiapkan serangan pesawat tak berawak di Polandia. Dan Tribuners, itu tadi sejumlah informasi terkini dari Indonesia dan juga mancanegara. Kami akan kembali lagi nanti dalam Tribun News Update siang. Saya Raka Tiksa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi 25. Dan pagi hari ini Tribuners Ira Katiksa akan menghadirkan sejumlah informasi menarik baik nasional maupun internasional. Dan langsung saja kita mulai dari berita yang pertama. Komisi 13 DPR RI mendorong dilakukannya proses ekshumasi terhadap jenazah diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangayunan ADP. Dorongan itu Tribuners merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 13 DPR bersama keluarga ADP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 30 September 2025. Kasubit Penmasbid Humas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak menyatakan permintaan ekshumasi akan ditindaklanjuti apabila memang diperlukan. Dan Tribuners menurutnya penyelidik tak menutup peluang ekshumasi seperti hasil yang disampaikan dalam kesimpulan rapat di DPR itu. Langkah ekshumasi juga menjadi bukti bahwa proses penyelidikan dilakukan secara transparan. Hal itu guna mengungkap fakta sebenarnya. Sehingga dalam waktu dekat, Tribuners pihak penyelidik akan bertemu langsung dengan keluarga Arya Daru, didampingi oleh salah satu pengacaranya. Seiring dengan itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan, kasus kematian ADP ini perlu dilakukan penyelidikan ulang secara menyeluruh. Selain itu, Komisi 13 juga meminta Kemlu membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian ADP ini. Andreas menegaskan bahwa tim investigasi tersebut harus melibatkan keluarga korban dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, yakni terkait dokter kandungan di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang sempat viral sebelumnya, yakni M. Syafril Firdaus.
divonis 5 tahun penjara buntut kasus pelecehan seksual terhadap pasiennya. Selain itu, Tribuners ia juga diwajibkan membayar restitusi kepada 5 korban senilai lebih dari 106 juta rupiah. Pembacaan vonis itu dilakukan langsung di ruang sidang Sartika, Pengadilan Negeri Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis 2 Oktober 2025. Sidang diketahui dipimpin oleh Ketua Majelis Sandi Muhammad beserta Hakim Anggota Haryanto Dasat, Ahmad Renardin, dan juga Eva Korizkia. Majelis Hakim menyatakan Syafril Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Ia juga terbukti melakukan tindakan cabul sebagai tenaga medis yang dilakukan berulang kali dan juga melibatkan lebih dari 1 orang serta menimpa perempuan hamil. Dan Syafril Firdaus sendiri Tribuners dijerat dengan pasal 6 hukum C Jungto pasal 15 ayat 1 huruf B, huruf E dan huruf I Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut Yudi Satrio menyampaikan bahwa pihaknya masih akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding atas putusan tersebut. Dan sementara itu, kuasa hukum terdakwa Firman S. Rohman menyatakan sikap serupa. Ia juga menegaskan masih akan mempelajari putusan majelis hakim sebelum menentukan langkah hukum lanjutan. Dan kita beralih Tribuners ke berita selanjutnya. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin mendatangi lokasi ambruknya musala Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Dan dalam kunjungan itu Tribuners Caimin menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menelan korban jiwa sekaligus melukai sejumlah santri. Ia juga turut mendoakan agar para keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan menghadapi peristiwa tersebut. Tak hanya itu, Tribuners, Caimin juga menyatakan komitmennya untuk mengangkat beberapa korban selamat sebagai anak asuh. Nama-nama santri tersebut adalah Haikal, Syaiful Rozi, Nur Ahmad, dan Maulana. Ia juga memastikan pendidikan keempat santri itu akan ditanggung hingga jenjang perguruan tinggi. Dan bahkan dalam keterangannya Tribuners Caimin ini menyatakan ingin menjadikan santri yang diamputasi tangannya sebagai anak angkat. Dan kehadiran Caimin di Ponpes Al-Qazini pun menjadi penghibur sekaligus penyemangat bagi keluarga santri dan korban yang masih berjuang memulihkan diri dari musibah tersebut. Diketahui Tribuners musala Ponpes Al-Qazini roboh selesai tertimpa bangunan baru berlantai 2,5 yang berdiri tepat di atasnya. Peristiwa naas itu terjadi saat sejumlah santri putra tengah melaksanakan salat asar berjamaah. Dan selanjutnya Tribuners Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya mengungkap kasus ilegal akses dan manipulasi data seolah-olah otentik dari dark forums atau dark web. Dark web atau dark forums ini adalah bagian dari internet yang tidak dapat diakses melalui mesin pencari biasa Tribuners dan memerlukan perangkat khusus dan biasanya digunakan oleh mereka yang ingin berbagi informasi secara anonim. Topiknya dapat beragam mulai dari keamanan cyber, teknik hacking, cryptocurrency, hingga jual beli barang atau jasa yang tidak tersedia di internet biasa. Dan seiring dengan itu, seorang pria berinisial WFT berusia 22 tahun ditangkap di rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Selasa 23 September 2025 lalu. Dan Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus menjelaskan bahwa WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari Branch Forum lalu diunggah di Dark Forums. Alfian juga menyebut tersangka mengunggah database di media sosial akun X dengan nama Bjorka dan username bernama @bjorkanesia dengan menandai salah satu bank swasta. Dan unggahan itu Tribuners membuat pelapor yakni pihak bank swasta mengalami kerugian terhadap sistem perbankan yang berpotensi diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bjorka sendiri juga mengirimkan pesan ke akun X salah satu bank dan mengklaim telah meretas 4,9 juta akun database nasabah. Dan di samping itu, tindak pidana yang dilakukan tersangka ini juga berdampak pada reputasi dari bank itu sendiri dan mengakibatkan kepercayaan nasabah berkurang terhadap postingan tersebut.
Alfian menuturkan bahwa hacker Bjorka ini sudah bermain di dark web sejak 2020 silam. Dan kemudian penyidik mendapati tersangka aktif di darkforum.st sejak Desember 2024. Untuk menyamarkan diri dari pencarian aparat penegak hukum, tersangka mengubah username dari Bjorka menjadi Skywave. Selanjutnya, Tribuners Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap modus pelaku penimbunan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di Indonesia. Satu di antaranya mobil dimodifikasi agar bisa mengangkut BBM bersubsidi hingga 1 ton. Mulanya Bahlil menyoroti syarat yang terlalu banyak agar nelayan bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Karena itu, ia mendorong program BBM satu harga. Begitu kuotanya kurang, maka nelayan menjadi prioritas. Menurut Bahlil, nelayan perlu jadi prioritas dibandingkan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Ia kemudian menyinggung masih banyak pihak yang menyalahgunakan BBM, terutama kata Bahlil oknum industri di sektor perkebunan dan pertambangan. Bahlil mengungkap modus industri-industri tersebut yakni memanfaatkan BBM subsidi yang bukan diperuntukkan bagi mereka, di antaranya dengan memodifikasi mobil agar memiliki tangki double. Lalu tiba-tiba Tribuners Mik Bahlil mati ketika membicarakan soal modus penimbunan BBM bersubsidi. Ia pun berkelakar bahwa itu bagian dari serangan karena mengungkap modus tersebut. Ia kemudian kembali mengingatkan pentingnya agar BBM bersubsidi tepat sasaran dibandingkan digunakan oleh industri hingga pihak yang harusnya mendapatkan subsidi seperti nelayan tak bisa memanfaatkan program pemerintah tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengusulkan metode rapid test untuk menu makan bergizi gratis atau MBG guna mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau keracunan. Dikatakan Budi di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta Selatan pada Kamis 2 Oktober 2025, rapid test itu berupa pengujian terhadap kualitas bahan baku. Kemudian pengujian dilanjutkan terhadap makanan yang sudah matang. Menurut Budi, usulan ini dilakukan untuk menemukan apakah ada makanan yang diberikan kepada anak-anak mengandung bahan kimia berbahaya. Disebutkan metode ini juga diterapkan dalam penyajian makanan untuk kepala negara serta catering jemaah haji. Diberitakan sebelumnya Tribuners program MBG kian menjadi sorotan selesai maraknya kasus keracunan di berbagai daerah di Indonesia. Kepala BGN Dadan Hidayana menyebutkan terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025. Dan seiring dengan itu, pemerintah telah mengambil langkah berupa penutupan sementara SPPG yang bermasalah. Dari berita tersebut, kita beralih ke berita internasional Tribuners di mana Israel hampir mencegat semua kapal-kapal Global Summit Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan dalam misi solidaritas untuk warga Palestina di jalur Gaza yang kelaparan. Setidaknya masih ada satu kapal yang masih berlayar menuju Gaza, Tribuners, namun Israel mengancam akan menghentikan kapal tersebut jika mereka nekat untuk mendekat. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan lewat X-nya pada Kamis 2 Oktober 2025 bahwa tak satupun kapal pesiar berhasil memasuki zona pertempuran aktif atau melanggar blokade laut yang sah. Ia juga menyinggung adanya satu kapal terakhir Global Summit Flotilla yang masih berada di kejauhan. Pihaknya lantas menegaskan bahwa kapal itu Tribuners juga akan dicegat jika memasuki zona pertempuran aktif. Dan diketahui Israel sendiri telah mencegat sebanyak 39 kapal Global Summit Flotilla yang berlayar ke Gaza terhitung pada Rabu 1 Oktober 2025. Dan sebagai informasi, Tribuners, Global Summit Flotilla sendiri melaporkan bahwa sebanyak 223 aktivis juga telah ditangkap oleh pasukan Israel. Mereka merupakan aktivis dari berbagai negara seperti Spanyol, Italia, Brazil, Turki, Yunani, Amerika Serikat, Jerman, Swedia, Inggris, Prancis, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya Tribuners Amerika Serikat disebut-sebut akan memberikan informasi intelijen kepada Ukraina untuk serangan rudal jarak jauh di dalam Rusia. Serangan Ukraina atas info intelijen Amerika Serikat ini menargetkan infrastruktur energi Rusia.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut telah mengizinkan Pentagon dan Badan Intelijen untuk membantu Kiev menyerang situs-situs yang menghasilkan pundi-pundi uang untuk mesin perang Vladimir Putin. Diketahui Tribuners Amerika Serikat telah lama berbagi informasi intelijen dengan Kiev. Namun laporan Wall Street Journal menunjukkan bahwa Washington ingin mempermudah Kiev untuk menyerang lokasi energi yang penting bagi ekonomi Rusia, jantung bagi pemerintahan Moskow. Amerika Serikat sendiri mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menyediakan rudal Tomahawk ke Ukraina. Hal itu diduga bisa menjadi bagian dari komitmen baru pemerintahan Trump untuk membantu Kiev. Dan sejauh ini Tribuners serangan Ukraina terhadap fasilitas minyak di wilayah Rusia telah menyebabkan kelangkaan bensin di seluruh negeri yang menimbulkan masalah politik bagi Putin. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan Washington mungkin memberikan informasi intelijen kepada Ukraina untuk menargetkan kilang minyak, jaringan pipa, pembangkit listrik, dan infrastruktur lain milik Rusia yang jauh dari perbatasan. Amerika Serikat juga dilaporkan serta meminta sekutunya NATO untuk memberikan dukungan serupa. Kemudian kita beralih lagi Tribuners armada kapal Global Support Flotilla atau GSF yang tengah menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza Palestina diserang dan dicegat pasukan Israel di perairan internasional. Insiden itu berlangsung sejak Rabu 1 Oktober malam hingga Kamis 2 Oktober 2025 dini hari waktu Gaza. Dan diketahui ketika sejumlah kapal yang membawa relawan dan bantuan kemanusiaan dihalau secara paksa. Dari rekaman yang beredar memperlihatkan tentara Israel menaiki kapal Florida dan juga menahan kru di dalamnya, lalu mematikan kamera pengawas atau CCTV kapal. Sebelumnya, pasukan Israel juga merusak sistem komunikasi dengan memblokir sinyal serta menghentikan siaran langsung dari kapal. Tindakan itu Tribuners membuat informasi dari lapangan terputus untuk beberapa jam. Penyelenggara Global Support Flotilla menyebut serangan ini sebagai tindakan ilegal terhadap pekerja kemanusiaan tak bersenjata di perairan internasional. Mereka menegaskan bahwa operasi ini jelas melanggar hukum laut internasional dan juga membahayakan keselamatan relawan sipil dari berbagai negara. Global Support Flotilla sendiri sejak awal telah memperkirakan kemungkinan pencegatan oleh Israel. Mereka menyebut telah memasuki zona berisiko tinggi sejauh 150 mil dari Laut Gaza, wilayah yang selama bertahun-tahun berada dalam blokade ketat Israel. Meski begitu, Tribuners relawan tetap memilih melanjutkan perjalanan dengan misi menyalurkan obat-obatan, pangan, serta bantuan medis darurat bagi warga Gaza. Dan hingga Rabu malam, sebanyak 13 kapal telah disita pasukan Israel. Di antara kapal yang ditahan adalah Alma yang ditumpangi aktivis lingkungan Greta Thunberg serta cucu Nelson Mandela, Madla Mandela. Penangkapan ini memicu perhatian luas dunia internasional Tribuners mengingat kehadiran figur-figur publik dalam rombongan misi kemanusiaan. Dan Kementerian Israel dalam pernyataannya mengklaim bahwa kapal-kapal tersebut dihentikan dengan aman dan seluruh kru telah dipindahkan ke pelabuhan di Israel. Namun hingga kini belum ada keterangan jelas mengenai kondisi para relawan, termasuk sejumlah tokoh yang ikut serta dalam armada. Di sisi lain, penyelenggara flotilla memastikan bahwa sekira 30 kapal lainnya tetap berlayar menuju Gaza, meski sebagian besar armada telah disita. Dan mereka menegaskan Tribuners komitmen untuk menembus blokade dan menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga Palestina yang terus menghadapi krisis kemanusiaan akut. Dan yang terakhir, Tribuners Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan bahwa Rusia sudah melancarkan perang hibrida melawan negara-negara NATO. Hal itu ia katakan saat menyambut para pemimpin politik dari seluruh Uni Eropa ke negaranya untuk menghadiri pertemuan puncak. Perang hibrida sendiri merupakan bentuk konflik modern yang menggabungkan strategi militer dan non-militer untuk melemahkan lawan tanpa konfrontasi langsung. Strategi ini Tribuners mencakup perpaduan antara perang konvensional, gerilya, dan serangan cyber serta menggunakan alat non-militer seperti disinformasi, propaganda, diplomasi agresif, dan manipulasi media. Dengan tingkat ambiguitas yang tinggi, perang hibrida sulit dibedakan antara masa damai dan masa perang karena serangannya bersifat tersembunyi.
Meski berbiaya rendah, dampaknya bisa sangat besar Tribuners dan efektif dalam menciptakan ketidakstabilan. Adapun pertemuan tinggi negara-negara Eropa itu membahas seputar rencana mempersenjatai kembali benua itu. Selain itu, mereka berupaya mempertahankan dari agresi Rusia setelah serangkaian insiden penerobosan wilayah udara negara NATO. Bahkan ketika para pemimpin negara Eropa tersebut berkumpul di Denmark, Tribuners termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, ada laporan baru dari serangan terhadap kapal Rusia oleh Jerman. Dan hal tersebut mengungkap bukti sabotase termasuk peluncuran pesawat tak berawak dari kapal tersebut. Selain itu ada pula kabar terbaru tentang penangkapan seorang kurir intelijen Rusia yang diduga sedang mempersiapkan serangan pesawat tak berawak di Polandia. Dan Tribuners, itu tadi sejumlah informasi terkini dari Indonesia dan juga mancanegara. Kami akan kembali lagi nanti dalam Tribun News Update siang. Saya Ira Katiksa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi 25. Dan pagi hari ini Tribuners, Ira Katiksa akan menghadirkan sejumlah informasi menarik baik nasional maupun internasional. Dan langsung saja kita mulai dari berita yang pertama. Komisi 13 DPR RI mendorong dilakukannya proses ekshumasi terhadap jenazah diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangayunan ADP. Dorongan itu Tribuners merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 13 DPR bersama keluarga ADP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 30 September 2025. Kasubit Penmasbid Humas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak menyatakan permintaan ekshumasi akan ditindaklanjuti apabila memang diperlukan. Dan Tribuners, menurutnya penyelidik tak menutup peluang ekshumasi seperti Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.